Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu jangan bebal. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala rahmat yang kami terima di dalam kehidupan kami, untuk segala kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, kami hendak bersama merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir memenuhi setiap diri kami, supaya dalam segala keterbatasan kami dapat menerima dan mau untuk melakukan segala yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Satu perikop di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengecam beberapa kota. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita mungkin adalah orang-orang yang seringkali diingatkan karena kesalahan-kesalahan kita, atau karena kekeliruan kita, atau mungkin juga karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi sebenarnya itu nggak pas, kita diingatkan, tetapi respon kita adalah seringkali kita ngeyel, kita nggak mau diingatkan. Kita ya sudah diingatkan, ya sudah, itu hanya menjadi sebuah angin lalu saja. Misalnya ada banyak hal yang kita lakukan, soal dalam keluarga kita diingatkan oleh pasangan kita, atau bahkan eyang-eyang diingatkan oleh cucunya begitu. Tetapi karena merasa kamu itu apa sih? Kamu itu anak kecil. Akhirnya kemudian apa yang kemudian sesuatu diingatkan itu pada kita kemudian mengabaikannya dan kita tetap melakukan apa yang kita lakukan itu. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak tepat. Yang kita lakukan itu keliru, tetapi ketika diingatkan kita tetap ngeyel untuk melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang seringkali disebut sebagai orang yang bebal. Orang yang sudah tahu salah, tetapi diingatkan, tetapi tetap mau melakukannya. Dan kita seringkali menjadi orang-orang yang bebal. Orang-orang yang sudah diingatkan, tetapi tetap ngeyel untuk melakukannya. Karena mungkin gengsi kita, atau mungkin karena ego kita, atau hal-hal lain yang kita rasakan, sehingga sesuatu itu tetap kita lakukan. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebebalan itu atau sifat bebal itu ternyata juga dialami tidak hanya kita,
dilakukan tidak hanya kita, tetapi juga orang-orang di beberapa kota pada waktu itu, ada di Kapernaum dan di kota-kota yang lain, kota yang menjadi titik pusat di mana Yesus itu melakukan karya mereka di sana. Yesus dan murid-murid itu melakukan karya-karya itu di kota-kota tersebut. Ada di Kapernaum, kemudian juga ada di beberapa kota yang lainnya tadi. Tetapi ironisnya adalah, meskipun Yesus sudah melakukan mukjizat di sana, meskipun Yesus sudah menunjukkan karya-karyanya di sana, Yesus sudah menunjukkan karya nyatanya di sana, tidak hanya berbicara, tidak hanya ngomong saja, tapi Yesus sudah berbuat sesuatu di sana. Tetapi orang-orang di sana itu tidak mau untuk mendengarkan perkataan Yesus. Orang-orang di sana tidak mau mendengarkan teguran yang Yesus lakukan. Sehingga dikatakan bahwa Yesus mengecam kota-kota itu karena mereka tidak mau bertobat. Sesuatu yang ironis mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin sebagai orang bergereja, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang tiap minggu beribadah, orang yang tiap hari Rabu atau Jumat ber-PA, bersekutuan, dan lain sebagainya, dan melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal rohani lainnya. Tetapi seringkali ketika kita ditegur oleh Tuhan, itu kemudian kita tetap merasa cuek. Kita merasa bahwa kitalah yang benar. Kita tidak mau untuk mendengarkan teguran itu. Teguran dari Yesus, teguran dari Tuhan mungkin tidak langsung terdengar dari kita oleh Tuhan ataupun oleh Yesus sendiri. Tapi bisa jadi itu melalui orang-orang di sekitar kita. Tetapi ironis sekali lagi bahwa kendati pun kita sudah tahu bahwa Tuhan itu bisa berbicara kepada siapapun, Tuhan itu bisa berbicara melalui siapapun, bisa mengingatkan kepada kita melalui siapapun. Tetapi ketika kita diingatkan oleh orang lain yang mungkin dipakai oleh Tuhan sebagai cara Tuhan mengingatkan kita menjadi orang yang ngeyel, tetap aja melakukan apa yang mau kita lakukan. Bahkan malah tidak jarang juga ketika ditegur yang ada malah ngambek, yang ditegur malah marah, yang ditegur merasa bahwa dia itu nggak suka sama saya makanya dia menegur saya. Dan akhirnya rasa-rasa itu yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tahu sudah tindakan itu keliru, tetapi tetap ngeyel untuk melakukan terus dan terus dan terus. Sifat bebal ini sebenarnya juga tidak membangun di dalam kehidupan persekutuan kita, kehidupan keluarga kita, ataupun kehidupan kita dengan relasi kita dengan orang lain. Orang yang bebal cenderung orang yang keras kepala, orang yang egois, orang yang tidak mau diingatkan, dan orang yang tidak mau berubah, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Sifat inilah yang dialami atau yang dimiliki oleh orang-orang di kota-kota yang dikecam oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan bahkan Sodom itu pun yang mungkin kita tahu atau juga beberapa kota yang lainnya yang di masa-masa lampau kita tahu bagaimana Tuhan mengutuk kota-kota itu, dikatakan bahwa mereka pun tanggungannya itu lebih ringan daripada kota yang dalam tanda kutip dekat dengan Yesus. Tetapi karena kebebalan itulah, karena keras kepala itulah, dan karena merasa dirinya paling benar itulah, Yesus mengatakan bahwa tanggungan kota-kota ini akan jauh lebih besar daripada kota-kota yang terdahulu yang dikutuk oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ayo kita jangan hanya mengeraskan diri kita. Jangan hanya membal ketika kita diingatkan, dinasihati, ketika ada saran kepada kita. Dan jangan mudah baper dengan saran-saran yang diberikan kepada kita. Dengan kritikan yang diberikan kepada kita. Jangan langsung, sakit hati, jangan langsung, jadi nggak suka dengan orang itu, dan lain sebagainya. Jangan-jangan orang-orang yang menegur kita, itu juga adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melembutkan hati kita, untuk mengubah diri kita. Sehingga orang yang mau mengubah dirinya adalah orang yang mau bertumbuh. Tetapi orang yang bebal adalah orang yang hanya akan merasakan stagnasi, tidak mau mengalami perubahan, tidak mau mengalami kemajuan. Dan orang yang bebal adalah orang-orang yang tidak akan bertobat dengan tulus hati. Oleh karena itu mari lembutkan hati kita, mari kita mau berubah ketika kita ditegur, dan mari kita kembangkan diri kita ke arah yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.
Marilah saat ini kita berdoa, menyerahkan setiap doa kita dan permohonan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mau dibuahkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dan bukan menjadi orang-orang yang bebal dan mengeraskan hati dan kepala kita. Mari bersama kita berdoa. Tidak jarang Tuhan di dalam kehidupan kami melakukan banyak kesalahan. Bahkan bisa dikatakan setiap hari berbagai kesalahan, baik itu kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang baru, sering kali kami lakukan. Tetapi ketika kami melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan hal yang tidak tepat di hadapan-Mu, Engkau mengingatkan kami melalui saudara-saudara di sekitar kami. Tetapi seringkali kami mengeraskan hati kami merasa bahwa apa yang kami lakukan benar dan kami tidak mau mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami mau melembutkan hati kami, untuk kami mau mengubah diri kami, supaya kami bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang bisa bertobat dengan tulus di dalam segala pelanggaran dan dosa kami. Ya Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup iman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa, menyerahkan orang-orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi di masa tua mereka, di dalam segala pergumulan hati mereka. Kami menyerahkan orang tua kami menyerahkan Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Edang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariaten Subardi, Ibu Jaya Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mari Utomo, Ibu Yatmi Artini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati mereka di masa tua mereka, di dalam segala keremahan fisik mereka, di dalam segala kegusaran hati mereka, atau dalam segala ketakutan-ketakutan yang mereka rasakan. Kiranya kasih-Mu, pertolongan Tuhan senantiasa secara nyata boleh mereka alami dan boleh mereka rasakan di dalam keseharian mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berproses di dalam proses pemulihannya, dalam proses penyembuhannya. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Esther Wijayanti, Ibu Maria Tanan, Bapak Mesran Pujo Soekarto, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krosma Yulianto, Bapak Kristianto Indrasmoro, juga untuk anak Nasya Alana Putri. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, sahabat-sahabat kami ini, anak-anak kami, orang tua kami ini. Kiranya di dalam berkat yang dari Tuhan, segala proses yang saat ini sedang mereka upayakan, Tuhan boleh membawakan keberhasilan di dalamnya. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh merasakan badan yang baik, boleh merasakan kesehatan yang baik, dan boleh merasakan kepulihan di dalam segala yang mereka rasakan saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan, tentang keluarga kami, tentang pekerjaan kami, sekolah kami, dan juga pergumulan kami yang lainnya. Kiranya kasih dan rahmat-Mu boleh senantiasa hadir, menguatkan dan menolong kami. Di dalam Ya Allah, kami serahkan seluruh syukur, doa, dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.